Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan curahan karunia-Nya. Salawat salam kita sampaikan ke haribaan Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya yang setia, juga pengikutnya sampai akhir masa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini kita akan mengulas satu tema, yaitu tentang tazkiyatun nafs. Ini tema yang banyak juga dibicarakan dalam kajian-kajian, khususnya di dalam membangun jiwa, ya. Jadi tazkiyatun nafs, atau sering juga disebut dengan tazkiyatun nufus. Kalau nufus ini bentuk jamaknya, ya. Tazkiyatun nafs. Di tazkiyatun nafs ini terdiri dari dua kata. Yang pertama tazkiyah, yang kedua an-nafs, ya. Tazkiyah itu artinya mensucikan, seakar kata dengan zakah, ya. Zakah ini salah satu dari maknanya juga mensucikan. Maka zakat yang kita tunaikan juga salah satu fungsinya adalah untuk mensucikan jiwa kita, juga mensucikan harta kita, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka yang dengannya itu akan mensucikan dan membersihkan jiwa mereka. Jadi tazkiyah itu artinya mensucikan atau membersihkan. Kemudian nafs itu artinya jiwa, ya. Jadi kalau disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya, nafs itu artinya jiwa. Kalau dalam bahasa kita kadang-kadang memiliki konotasi yang cenderung negatif, ya. Nafsu gitu, ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab nafs itu artinya jiwa, ya, jiwa, ya. Kalau nafsu yang lebih cenderung diartikan ke sana itu biasanya disebut dengan istilah hawa, ya, hawa, ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, ya. Jadi dalam bahasa kita, ya, nafsu yang kita pahami sebagai sesuatu yang negatif itu dalam bahasa Arab lebih terwadahi dalam istilah atau kalimat al-hawa, ya. Nah, bukan ibu Hawa, ya. Kalau istrinya Nabi Adam itu Hawa dengan ha, ya. Hawa, ya. Bukan Hawa gitu, ya. Walaupun dalam pelafalan atau pengucapan kita itu biasanya ya Hawa gitu, ya. Tapi kalau ditulis dalam tulisan Arab itu Hawa dengan ha, ya. Adam wa Hawa, ya. Bukan Hawa, ya. Ya, jadi tazkiyatun nafs itu artinya mensucikan jiwa, ya, atau membersihkan jiwa. Dan ini satu hal yang penting, karena tazkiyatun nafs ini ya tujuannya adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang bersih, yang itu merupakan jalan untuk menuju pada ketakwaan, agar manusia kemudian memiliki perilaku dan akhlak yang mulia. Nah, mengapa jiwa kemudian perlu dibersihkan? Sebab yang pertama, manusia itu diciptakan tidak terjaga dari berbuat salah dan dosa. Bahkan manusia didesain oleh Allah
diciptakan oleh Allah dengan dibekali yang namanya hawa nafsu tadi dalam bahasa kita, dibekali dengan kecenderungan untuk melakukan hal-hal buruk, selain juga dibekali dengan potensi kebaikan. Kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka aku ilhamkan ke dalam jiwa manusia itu fujuraha, kecenderungan untuk berbuat fujur, berbuat dosa, berbuat maksiat, kecenderungan untuk memperturutkan hawa nafsunya, wa taqwaha, dan di sisi lain manusia juga diberikan potensi untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti fitrah keimanannya. Jadi manusia memang dibekali dengan dua potensi itu. Berbeda dengan malaikat, malaikat itu diciptakan hanya dengan potensi ketaatan. Di surat At-Tahrim itu dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah membantah apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang dititahkan oleh Allah. Jadi malaikat yang diperintahkan untuk mencabut nyawa misalnya ya tidak pernah bosan, meskipun setiap saat, setiap hari dia lakukan itu. Malaikat yang ditugasi untuk selalu bertasbih, bertahmid, mengagungkan asma Allah, ya itu yang selalu dilakukan. Bahkan disebutkan ada malaikat yang ditugasi untuk tawaf, terus menerus. Tawafnya para malaikat itu disebutkan di satu tempat yang bernama Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Kalau kita di Baitullah, di Ka'bah Al-Musyarrafah, ya mereka selalu melakukan itu tanpa lelah, tanpa bosan, dan tidak pernah mangkir dari apa yang ditugaskan kepada mereka. Nah, sementara manusia diberikan dua potensi tadi, potensi taat, kalau manusia taat kepada Allah, menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah, derajatnya akan seperti malaikat, begitu ya. Bahkan manusia itu bisa menjadi lebih tinggi makomnya dibandingkan malaikat, sebagaimana baginda nabinya. Jadi manusia adalah makhluk yang paling mulia sesungguhnya. Jika kemudian apa yang dilakukannya itu menyelaraskan dengan nilai-nilai yang dituntunkan, dan berada di jalan keistiqomahan dan ketaatan kepada Allah sepenuhnya. Nah, maka kemudian jiwa manusia perlu dibersihkan, karena lazimnya manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Sehingga ketika ada saudara kita yang meninggal, itu kan doa yang kita baca itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah ampunilah dosanya, kasihilah ia, meskipun dia orang yang terkenal soleh, kiai sekalipun misalnya, ulama besar, itu doanya. Karena rata-rata manusia melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang terbebas dari melakukan kesalahan kecuali nabinya. Nabi itu kan memiliki salah satu sifat namanya maksum. Maksum itu terjaga dari melakukan dosa. Kadang-kala Nabi juga salah, tetapi bedanya kalau Nabi itu langsung diluruskan, langsung ditegur oleh Allah. Misalnya dalam kasus turunnya surat Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu kan Nabi salah merespon orang yang datang kepada beliau, seorang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Nah, manusia secara umum tidak, maka dia potensial melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan. Dosa itu macam-macam. Ada kalanya dosa itu memang benar-benar dia sudah tahu itu dosa, tapi dia tetap nekat melakukan, Kita sudah tahu ini nggak boleh, tapi karena dorongan hawa nafsu kita, kita tetap melakukan, Ini jenis dosa yang umum, Ada juga dosa yang jenis kedua. Dosa yang kita lakukan karena kita tidak memiliki ilmu, Jadi kita mengira satu hal yang kita lakukan tidak dosa, karena kita tidak tahu ilmunya. Nah, setelah kita belajar, setelah kita diberitahu, ternyata itu hal yang salah, Dan ini banyak dilakukan oleh
orang. Nah, ada juga dosa yang kita tidak sengaja, tidak bermaksud melakukan satu kesalahan, tetapi itu kemudian terjatuh dalam kekhilafan. Jadi dosa itu bermacam, dan semua manusia berdosa. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Nah, sebagian ulama jamaah sekalian membagi konsep tazkiyatun nafs ini menjadi 4 hal. Artinya ada beberapa hal yang penting untuk kita lakukan agar kemudian kita bisa meniti jalan mensucikan jiwa kita. Ini para ulama membagi tazkiyatun nafs ini menjadi 4 hal. Yang pertama adalah tazkiyatul aqidah, membersihkan akidah, mensucikan akidah. Jadi akidah ini kan kalau diibaratkan sebuah bangunan, ya dia pondasinya. Sebuah rumah, ya itulah pondasinya akidah itu. Kalau pondasinya kuat, ya mudah-mudahan bangunan itu akan menjadi bangunan yang kuat, tidak mudah roboh ketika ada guncangan yang menimpanya. Kalau di dalam Al-Quran, akidah itu diumpamakan sebagai sebatang pohon yang akarnya menghunjam kuat ke bumi. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Jadi akidah itu, keimanan itu seperti pohon yang akarnya menghunjam kuat ke bumi, sehingga ketika angin kencang menerpa, ya dia tidak mudah roboh karena akarnya kuat menghunjam ke bumi. Nah, maka kalau kita ingin memiliki jiwa yang bersih, mensucikan jiwa kita, maka hal pertama yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana kita membersihkan keyakinan, keimanan dan tauhid kita. Jadi akidah, keyakinan, keimanan, tauhid, nah itu menunjuk pada satu substansi yang sama. Maka membersihkan akidah atau menjaga kemurnian akidah, kesucian akidah kita ini menjadi satu hal yang penting. Ya, misalnya kita berupaya untuk memelihara diri kita dari terjatuh pada keyakinan-keyakinan yang tidak betul. Ya, misalnya hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan, tahayul, khurafat, kemudian hal-hal yang berbau klinik, ini hal-hal yang bisa membahayakan akidah dan keimanan kita, Bapak Ibu. Maka ini menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan, apalagi ada jaminan yang oleh Rasulullah, beliau menyampaikan barang siapa yang meninggal dalam keadaan bertauhid, dia akan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, maka ia akan masuk neraka. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran itu, dosa-dosa selain kesyirikan itu masih ada harapan untuk diampuni gitu ya, betapapun besarnya gitu. Tapi dosa kesyirikan kalau dibawa mati itu Allah menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni ma duna dzalika, selain dosa syirik itu, liman yasha, bagi yang Ia kehendaki. Jadi Allah bisa saja mengampuni dosa orang tertentu yang dosanya banyak begitu kan. Kalau Allah menghendaki diberikan maghfirah. Tapi kalau dosa syirik, kalau dibawa mati itu ya catatannya. Kalau di dunia dia sempat bertaubat, ya insya Allah diampuninya selagi benar taubatnya. Tapi kalau dibawa mati itu dosa yang tidak berampun, ditegaskan di dalam Al-Quran. Maka menjaga akidah ini penting sekali. Dan hal pertama yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Kemudian yang kedua, tazkiyatul qulub, mensucikan hati. Karena hati ini juga penting, bahkan disebutkan oleh Nabi, ingatlah di dalam tubuh kita ini ada satu segumpal darah begitu ya. Yang kalau itu baik maka menjadi baik tubuh kita, diri kita.
Kalau itu buruk, maka menjadi buruk pula diri kita. Ala wahiyal qalb, kata Nabi. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Maka membersihkan hati juga penting dalam kaitannya untuk mensucikan jiwa kita. Dilakukan dengan menjaga kebersihan hati, misalnya dari penyakit-penyakit hati. Ada kesombongan, ya, takabur, merasa diri paling hebat dan merendahkan orang lain, ya, itu al-kibru, ya, batarul haq wa ghamtun nas, ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian juga ujub, ya, ujub itu merasa takjub dengan diri sendiri, merasa bangga dengan diri sendiri, ya. Dia sudah merasa pintar, merasa soleh, kemudian mengagumi diri sendiri, dan ya ini mirip dengan takabur tadi, merendahkan orang lain, ya. Ini juga penyakit hati, ya. Setan itu tidak selalu kemudian dia menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk, tetapi orang yang baik pun masih digoda, ya. Orang yang ibadahnya tekun gitu kan, misalnya orang yang bisa menghatamkan Al-Quran misalnya sebulan sekali atau bahkan setengah bulan sekali, ini masih setan juga masih berusaha menggoda gitu ya, dengan menanamkan rasa bangga kepada dirinya, merasa menjadi orang yang sudah sangat baik, soleh, ya, kemudian menganggap orang lain jauh dari kesolehan yang dimilikinya. Nah, ini juga satu penyakit yang berbahaya, ya, ujub, ya. Karena ini penyakit hati yang kadang-kadang sulit untuk kemudian diketahui, ya. Kemudian suudzon, yang memiliki persangkaan buruk kepada orang lain, ya. Dengki, hasad, ya, tidak senang dengan kebahagiaan, kesuksesan orang lain, ya. Ini termasuk penyakit-penyakit hati yang kalau ingin jiwa kita itu bersih, tentu kita harus berupaya untuk menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati ini. Kemudian yang ketiga, tazkiyatul af'al, ya, mensucikan perbuatan, ya. Di antaranya dilakukan dengan membersihkan panca indera kita, anggota tubuh kita dari melakukan berbagai kemaksiatan. Ya, sebab setiap perbuatan dosa akan mengotori jiwa, ya. Dalam hadis kan disebutkan, setiap manusia kalau dia melakukan dosa, nakata nuktatan sauda, ya, akan muncul noktah atau titik hitam di dalam hatinya. Kalau itu dibiarkan, ya akan semakin menghitam kondisi hatinya. Tapi kalau dia berupaya memperbaiki diri, bertaubat, beristighfar, maka akan hilang titik-titik hitam itu. Jadi menjaga diri dari perbuatan kemaksiatan secara umum itu juga menjadi satu cara kita untuk membersihkan jiwa kita. Tazkiyatul af'al, ya, mensucikan perbuatan kita. Termasuk juga membersihkan dan menjaga lisan kita. Bahkan terkait lisan ini secara khusus Nabi memberikan jaminan, ya. Barang siapa yang menjamin untukku, kata Nabi, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, menjaga lisannya, mulutnya, dan menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, menjaga kemaluannya, kehormatannya, maka aku jamin baginya surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi secara lebih spesifik Nabi memberikan satu penekanan untuk kita menjaga lisan kita dan kehormatan kita. Karena dorongan ke dosa yang dilakukan oleh manusia, kemaksiatan yang dilakukan manusia itu banyak bersumber dari dua pangkal itu, ya. Lisan, mulut, ya, dan kemudian dorongan hawa nafsu yang diperturutkan, ya. Baik, kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yang keempat, tazkiyatul amwal, mensucikan harta, ya. Jadi mensucikan harta ini juga secara langsung itu berkaitan dengan mensucikan jiwa. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa salah satu dari hikmah, ya, dan tujuan zakat itu adalah untuk selain menunaikan kewajiban, ya, untuk membersihkan jiwa kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ya. Dengan zakat itu mereka akan menjadi bersih. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Yang disucikan apa? Jiwa mereka, ya.
karena di situ tutahhiruhum ya, wa tuzakkihim ya. Ya termasuk juga membersihkan harta ya. Dalam arti hartanya akan menjadi semakin berkah ya. Selain itu juga membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita seperti kikir, enggan berbagi ya, merasa diri memiliki ya, padahal itu sesungguhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tazkiyatul amwal, membersihkan harta ini menjadi satu hal yang juga sangat penting dalam kaitannya untuk membersihkan jiwa kita, terutama bagi kita yang dititipi oleh Allah amanah berupa harta. Bagi yang sudah mencapai nisab ya, amanah itu berupa kewajiban untuk zakat ya. Bagi yang belum ya, kita bisa mensucikan harta kita dengan infak, dengan sedekah, dengan berderma, dengan berbagi. Itu juga membersihkan harta kita ya, dan jiwa kita. Sebagai penutup saya sampaikan salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya, saya ini berharta banyak, mempunyai keluarga, kekayaan dan kawan-kawan yang datang bertamu. Katakanlah apa yang harus saya perbuat dan bagaimana caranya saya mengeluarkan nafkah. Rasulullah kemudian bersabda, Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena itu merupakan pencuci yang akan membersihkanmu. Ya, engkau jalin silaturahmi dengan kaum keluarga dan berikanlah hak si miskin, tetangga dan si peminta. Ya. Jadi zakat ini satu prioritas ya, yang harus dilakukan pertama kali kalau kita memiliki sejumlah harta yang telah mencapai nisab. Bahkan ketika ada seseorang meninggal sebelum harta waris dibagi, itu kan sebenarnya harus dihitung dulu apakah di tahun berjalan orang yang meninggal ini sudah terkena wajib zakat belum gitu ya. Kalau memang sudah terkena wajib zakat, dia punya tabungan yang banyak gitu kan, ya harus dikeluarkan dulu posnya untuk zakat. Setelah zakat kemudian apakah si mayit ini punya janji, hutang, nadar ya, dan seterusnya, nah itu ditunaikan juga dari harta yang ditinggalkan itu kalau dia punya ya. Kalau tidak ya ahli warisnya kalau mampu bisa potongan ya. Kalau tidak mampu ya Allah tidak membebani apa yang di luar batas kemampuannya. Nah baru setelah itu dibagi warisannya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya aturkan dari tema Tazkiyatun Nafs pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada ibrah yang bisa kita ambil dan kita bersama-sama berupaya untuk terus menjaga kejernihan jiwa kita yang itu menjadi satu hal yang sesungguhnya merupakan apa yang kita bawa dari sononya ya, dalam keadaan fitrah ya. Maka mestinya kita juga berupaya untuk kembali fitrah, kembali membersihkan diri kita, jiwa kita ya, dan kita bisa menghadap Allah dalam keadaan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.